Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayang Purnama Jau, NDH 33, peserta orientasi P3K tahun 2024. Saya bertugas sebagai ahli pertama guru prakarya dan kewirausahaan di SMA Negeri 10 Gorontalo Utara. Saya sekarang akan memaparkan laporan rencana kegiatan penerapan nilai-nilai berakhlak. Adapun judul yang saya ambil yaitu peningkatan kesadaran peserta didik terhadap kebersihan lingkungan sekolah melalui pembiasaan LISA, lihat sampah ambil, di SMA Negeri 10 Gorontalo Utara. Latar belakang saya mengambil judul ini karena era sekarang kurangnya kesadaran peserta didik dalam menjaga kebersihan sekolah. Peserta didik tidak ada kesadaran untuk memungut sampah yang ada di sekitar mereka. Mereka akan memungut sampah nanti diperintah oleh guru. Padahal lingkungan sekolah adalah suatu yang ada di sekitar yang berpengaruh terhadap perkembangan dan pendidikan peserta didik. Berangkat dari permasalahan di atas, maka saya memiliki gagasan untuk melakukan suatu pembiasaan LISA, lihat sampah ambil, dengan harapan kebersihan lingkungan sekolah akan tetap terjaga dan mampu menciptakan suasana sekolah yang nyaman dan indah. Maksud dan tujuan laporan ini, yakni pertama, maksud pengenalan tugas dan fungsi ASN, yang kedua pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Tujuannya yaitu peserta mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi pemerintah. Kedua, peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Kegiatan rencana penerapan nilai-nilai berakhlak ini akan dilaksanakan pada tanggal 18 Mei sampai dengan 31 Mei tahun 2024 dengan lokasi pelaksanaan di SMA Negeri 10 Gorontalo Utara. Visi dan misi pemerintah Provinsi Gorontalo yaitu visi terwujudnya masyarakat Gorontalo yang unggul, maju, dan sejahtera. Misi yang pertama, mewujudkan pengolahan pariwisata dan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Yang kedua, menjamin ketersediaan infrastruktur daerah. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata dan adil. Yang keempat, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Yang kelima, terciptanya pemerintahan yang baik dan lebih melayani. Visi dan misi SMA Negeri 10 Gorontalo Utara. Visi, cerdas dalam iptek, cinta seni, budaya lingkungan, dan olahraga berdasarkan profil pelajar Pancasila. Misi, yang pertama, membentuk peserta didik yang beriman, bertanggung jawab, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mewujudkan lulusan yang unggul dalam bidang akademik dan non-akademik. Yang ketiga, mengembangkan karakter peserta didik untuk cinta tanah air. Yang keempat, meningkatkan budaya literasi. Yang kelima, mengikuti pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan mata pelajaran yang diampu untuk dapat meningkatkan kualitas pengetahuan, keterampilan, dan wawasan guru agar lebih profesional. Yang keenam, mewujudkan pendidikan yang mengedepankan pembentukan profil pelajar Pancasila baik untuk guru maupun siswa. Ya, ini struktur organisasi SMA Negeri 10 Gorontalo Utara. Kepala Sekolah Herisantu dan Wakasek, ada Wakasek Kurikulum, Kesiswaan, Sarpras, dan Huknas. Yang kedua, Kepala Tata Usaha, ada Koordinator BK, ini ada Koordinator Perpustakaan, Koordinator Laboratorium, dan Wali Kelas. Ada wali kelas kelas 10, 11, 12. Kemudian guru-guru mata pelajaran, yang terakhir peserta didik. Rencana kerja tahunan. Jadi untuk rencana kerja, yang pertama,
ada 3 isu yang diidentifikasi. Yang pertama, kurangnya kesadaran peserta didik terhadap kebersihan lingkungan sekolah yang ada di SMA Negeri 10 Gorontalo Utara. Yang kedua, kurangnya motivasi belajar peserta didik dalam pembelajaran di SMA Negeri 10 Gorontalo Utara. Yang ketiga, kurangnya kemampuan literasi peserta didik dalam pembelajaran di SMA Negeri 10 Gorontalo Utara. Isu yang saya angkat yaitu kurangnya kesadaran peserta didik terhadap kebersihan lingkungan sekolah SMA Negeri 10 Gorontalo Utara. Gagasan kreatif atau isu yang diangkat yaitu peningkatan kesadaran peserta didik terhadap kebersihan lingkungan sekolah melalui pembiasaan lihat sampah ambil di SMA Negeri 10 Gorontalo Utara. Penjabaran kegiatan untuk penyelesaian isu. Yang pertama, kegiatan pertama itu mengkonsultasikan dengan kepala sekolah tentang penanganan sampah di lingkungan sekolah. Tahapannya ada 4. Yang pertama, menghubungi kepala sekolah secara langsung untuk menjelaskan konsep kegiatan yang akan dilakukan. Yang kedua, menyampaikan gagasan yang diambil kepada kepala sekolah. Yang ketiga, berdiskusi dengan kepala sekolah mengenai rencana yang akan dilaksanakan. Yang keempat, mencatat setiap masukan yang diberikan kepala sekolah. Dalam kegiatan ini, penerapan nilai-nilai berakhlak yaitu akuntabel, berorientasi pelayanan, dan kolaboratif. Konsultasi dengan kepala sekolah ini dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2024. Kegiatan kedua, penyiapan bahan sosialisasi kebersihan lingkungan sekolah. Tahapannya ada 3. Yang pertama, mencari materi sosialisasi tentang kebersihan lingkungan sekolah. Yang kedua, mencetak materi sosialisasi tentang kebersihan lingkungan sekolah. Yang ketiga, membuat jadwal pelaksanaan sosialisasi tentang kebersihan lingkungan sekolah. Dalam kegiatan ini, penerapan nilai-nilai berakhlak yaitu akuntabel dan kompeten. Untuk kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2024. Selanjutnya, kegiatan yang ketiga melakukan sosialisasi kebersihan sekolah melalui pembiasaan kepada seluruh warga sekolah. Tahapan ada 2. Yang pertama, meminta izin kepala sekolah untuk memberikan arahan. Yang kedua, memberikan pengarahan tentang pembiasaan LISA kepada peserta didik. Penerapan nilai-nilai berakhlak pada kegiatan ini yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, loyal, harmonis, dan kolaboratif. Untuk kegiatan ini dilaksanakan dari tanggal 27 sampai 31 Mei 2024. Kegiatan yang terakhir yaitu pelaksanaan kegiatan ada 3 tahapan. Yang pertama, menemukan sampah yang berserakan. Yang kedua, memungut dan mengumpul sampah. Yang ketiga, membuang sampah pada tempat pembakaran. Pada penerapan nilai-nilai berakhlak untuk kegiatan ini yaitu akuntabel, harmonis, dan kolaboratif. Untuk pelaksanaan kegiatan itu dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2024. Selanjutnya, rencana kerja jangka menengah. Jadi, untuk rencana kerja jangka menengah yang pertama pada tahun 2024 kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu peningkatan kesadaran peserta didik dalam kebersihan lingkungan melalui pembiasaan LISA, lihat sampah ambil. Pada tahun 2025 yaitu peningkatan minat belajar peserta didik melalui pendekatan keterampilan proses pada pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Pada tahun 2026 peningkatan kemampuan literasi peserta didik melalui manajemen pembelajaran. Untuk kegiatan tahun 2024 output atau hasil kegiatannya yaitu adanya kesadaran sikap peduli pada lingkungan,
tidak ada sampah yang berserakan di lingkungan sekolah. Untuk penerapan nilai-nilai berakhlak, yaitu kegiatan ini menerapkan nilai-nilai dasar ASN, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, dan kolaboratif. Kontribusi terhadap visi dan misi organisasi di SMA Negeri 10 yaitu cerdas dalam IMTAK, IPTEK, cinta seni, budaya lingkungan, dan olahraga berdasarkan profil pelajar Pancasila. Untuk tahun 2025, output atau hasil kegiatan adanya peningkatan minat belajar peserta didik pada mata pelajaran PKWU. Untuk kegiatan ini, penerapan nilai-nilai berakhlak yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, loyal, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Untuk kontribusi visi dan misi organisasi yaitu kegiatan ini berkontribusi dalam misi sekolah yaitu meningkatkan pembelajaran yang dapat mengembangkan peserta didik yang unggul dalam ilmu, pengetahuan, dan teknologi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Untuk tahun yang ketiga yaitu output atau hasil kegiatan adanya kemampuan literasi peserta didik. Dalam kegiatan ini penerapan nilai-nilai dasar ASN yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, harmoni, kompeten, loyal, dan kolaboratif. Kontribusi terhadap visi dan misi organisasi yaitu berkontribusi dalam misi sekolah meningkatkan budaya literasi. Kesimpulan untuk laporan ini yaitu pembiasaan Lisa lihat sampah ambil dapat mewujudkan visi dan misi sekolah. Pembiasaan ini juga mampu membantu upaya sekolah dalam menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan sekolah, sehingga terciptanya lingkungan yang nyaman, bersih, dan indah, yang akan berpengaruh pada peningkatan semangat belajar peserta didik. Pembiasaan Lisa tersebut dapat menanamkan sikap disiplin, tanggung jawab, dan peduli, serta nilai-nilai etika publik terhadap sikap jujur dan taat aturan. Saran dan rekomendasi yang dapat saya sarankan dan usulkan untuk dapat senantiasa terus melakukan dan memantau pembiasaan Lisa tersebut. Tidak lupa pula untuk seluruh pegawai untuk senantiasa menerapkan atau mengimplementasikan nilai-nilai berakhlak yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif pada setiap hal yang dilakukan untuk pekerjaan. Demikian pemaparan saya hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.